Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Yohanes bab 7 dengan judul perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yesus dari Bethlehem, tetapi setelah besar, Yesus tentu pergi ke Galilea. Bukan berarti Yesus datang dari Galilea. Yesus dibela oleh Nikodemus ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini memarahi penjaga-penjaga ini. Jadi penjaga-penjaga ini disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus. Tetapi penjaga-penjaga ini yang membawa pedang ini tidak bisa menangkap, tidak bisa membawa Yesus. Dan malah ketika pulang dengan tangan kosong, penjaga ini berkata, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jadi dengan kata lain, penjaga ini sangat takjub dengan perkataan Yesus. Mereka takjub ya. Jadi itu bedanya antara pengajaran dari pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan Yesus. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ada karisma, ada karunia roh yang memancarkan kekuasaan sehingga orang takjub ya. Itu bedanya itu. Ketika Tuhan datang tuh kita merasa, kok ada sesuatu yang beda. Kok rasanya orang ini memancarkan kekuatan ya. Hanya dengan bicara itu kelihatan, oh memancarkan kekuatan, ada kuasa. Itulah yang dirasakan penjaga-penjaga ini. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Lalu tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduh penjaga ini, "Apakah kamu juga disesatkan?" Disesatkan oleh Yesus maksudnya. Padahal justru mereka ini dicerahkan oleh Yesus. Yesus sudah datang membawa terang, bukan membawa kegelapan. Ini yang gelap tuh ini, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama ini yang sesat. Mereka tidak, pikirannya tertutup seperti zaman kita sekarang ini ya. Zaman kita sekarang ini juga ya, tua-tua pemuka-pemuka agama itu kan biasanya sangat seperti ini ya, kolot, kaku, tidak terbuka, cepat menuduh dan cepat menghakimi. Itulah yang kita hadapi sekarang ini ya. Jadi representasi dari tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama zaman dahulu ya, sampai sekarang ini masih ada. Yaitu sampai saat ini masih ada di zaman kita ini, yang selalu menuduh penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit pencemaran nama baik. Padahal tidak punya nama baik, tapi lucu merasa dituduh pencemaran nama baik. Kalau namanya memang sudah kotor ya memang kotor, mau diapapun juga ya tetap kotor. Lalu pemuka-pemuka ini
mereka mengutuk. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi mereka, pemuka-pemuka agama ini mengutuk orang-orang banyak ini yang, atau rakyat-rakyat biasa yang tidak mengenal hukum Tauratnya. Dikatakan terkutuklah mereka. Nanti dulu, untung ada Nikodemus. Nikodemus juga salah seorang dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Tetapi Nikodemus orangnya terbuka ya. Ya, sama seperti kita sekarang ini ya. Di antara pemuka-pemuka agama itu juga ada yang waras, ada yang sadar. Sementara kebanyakan memang tidak sadar, kebanyakan tidak waras. Tetapi ada satu, dua yang sadar dan waras. Nah, Nikodemus ini seperti salah satu dari yang sadar itu. Dia berkata, ya, Nikodemus dulu pernah datang kepada Yesus ya. Lalu Nikodemus bilang, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi Nikodemus ya, sesuai dengan judulnya, Yesus dibela oleh Nikodemus. Lalu Nikodemus ini malah dicibir dan dikecam, dinyinyir oleh pemuka-pemuka agama ini. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi dipikirnya Yesus datang dari Galilea, padahal Yesus ya dilahirkan dari Bethlehem, ya, bukan dari daerah Galilea. Tapi setelah besar dan pergi ke Galilea ya, bukan berarti Yesus dari Galilea juga ya. Tapi Yesus bukan nabi juga, Yesus Tuhan. Ya itu. Sampai sekarang ini ya, ada pasti salah satu atau dua atau tiga dari pemimpin-pemimpin agama kita yang waras, yang sadar ya, yang mau menerima kebenaran, yang mau menerima kritik, yang mau menerima masukan. Tetapi lebih banyak yang tidak mau. Yang tidak mau ini yang menjadi batu sandungan bagi kita ini di Indonesia untuk maju. Bagi saudara yang mau berbagi pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Injil Yohanes bab yang ke-8. Bab yang ke-7 sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.